Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 26. Beberapa hari belakangan ini, hasil yang didapatkan Kong Sun Hong tidak banyak. Tapi dia tidak melepaskan Wan Fei yang begitu saja. Untung waktunya juga tidak banyak. Dia masih mencari kesempatan untuk mendekati Toku Hong. Dia juga harus menemani gadis itu membahas cara memecahkan barisan Jit Sing Kiam Cheng. Yang membentuk barisan tentu saja para murid Butibun lagi. Mereka sebetulnya sudah merasa jenuh. Barisan Jit Sing Kiam Cheng yang mereka bentuk belum pernah sanggup menahan Kong Sun Hong dan Toku Hong. Gerakan Jituatlun Kong Sun Hong selalu berhati-hati. Sedangkan Toku Hong tidak peduli banyak. Setiap kali dia selalu turun tangan dengan keras. Oleh karena itu, hampir puluhan jumlah anggota Butibun yang terluka setiap harinya. Tentu saja mereka berobat ke klinik Tabib Cai Huatu. Tabib itu menjadi kelabakan saking repotnya. Untung saja luka semacam ini tidak sulit diobati. Untunglah Wan Fei yang adalah anak muda yang cerdas. Belajar sekali saja dia langsung mengerti. Tabib Cai Huatu sisa menghemat tenaganya karena ada bantuan dari Wan Fei yang. Hati Wan Fei yang sangat baik. Dia tidak pernah mengeluh mengobati orang sebanyak itu. Siapapun yang terluka dan datang kepadanya, selalu diobati tanpa dibeda-bedakan. Dia tidak tahu ada beberapa anggota Butibun yang dianggap malas oleh Toku Hong dan sengaja dilukai lebih berat. Dan dia tidak mengharapkan ada orang yang mengobati mereka. Sebagian dari anggota Butibun juga menyadari kebaikan hati Wan Fei yang. Mereka menolak diobati olehnya. Tapi Wan Fei yang tidak peduli. Dia berkeras menyembuhkan luka mereka. Baginya menolong orang lebih penting dari segalanya. Hal ini tidak luput dari pengawasan Kong Sun Hong. Melihat hal itu, Kong Sun Hong senang sekali. Dia cepat-cepat melaporkan kejadian itu kepada Toku Hong. Dia merupakan teman bermain Toku Hong sejak kecil. Bagaimana adat gadis itu, dia paling paham. Dia malah berharap Toku Hong akan berang mendengar kejadian ini dan sekali tebas goloknya akan membunuh Wan Fei yang. Dia sendiri juga merasa aneh. Mengapa dia bisa begitu membenci Wan Fei yang? Mendengar berita tersebut, ternyata Toku Hong benar-benar marah besar. Dia segera menemui Wan Fei yang. Kong Sun Hong yang melihat dari kejauhan tersenyum lebar. Tapi ketika Toku Hong membalikan tubuhnya menghampirinya, wajahnya segera berubah serius kembali. Pertanyaan Toku Hong yang pertama tentu saja masih menyangkut masalah itu. Benarkah Sia yang sedang mengobati para murid yang tidak tahu mampus itu? Kong Sun Hong cepat-cepat menganggukkan kepalanya. Sejak semula aku kan sudah mengatakan. Bocah itu tidak memandang sebelah mata pun kepadamu. Toku Hong mendengus dingin. Xiao Yang. Keluar kau, teriaknya lantang. Dari dalam terdengar sahutan suara Wan Fei yang, tapi kata-katanya justru membuat Toku Hong semakin marah. Aku sedang mengobati anak murid kita, aku tidak ada waktu. Toku Hong mengentakkan kakinya berang. Aku perintahkan agar kau menggelinding keluar sekarang juga, bentaknya sekali lagi. Wan Fei yang tidak menyahut. Toku Hong menunggu sesaat. Baru saja dia hendak menerjang masuk, pintu sudah terbuka. Wan Fei yang melangkah keluar dengan tampang terpaksa. Toku Hong mendelikkan matanya kepada anak muda itu. Sekali lagi dia mendengus. Nyalimu mulai besar sekarang. Kepala Wan Fei yang tertunduk. Ikut aku, kata Toku Hong sambil berjalan keluar. Wan Fei yang terpaksa mengikuti dari belakang. Melihat keadaan itu, Kong Sun Hong semakin senang. Diam-diam dia mengikuti dari kejauhan. Setelah keluar dari halaman toko obat itu, wajah Toku Hong masih memperlihatkan kemarahan. Sedangkan kepala Wan Fei yang tetap tertunduk rendah-rendah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Toku Hong mengulurkan tangannya memetik sekuntum bunga. Kemudian dicampakkannya ke atas tanah. Akhirnya dia membuka suara. Dalam Butibun, belum pernah ada orang yang berani membangkang perintahku. Kau merupakan orang pertama. Kepala Wan Fei yang tertunduk semakin rendah. Dia bahkan tidak berani melirik gadis itu. Entah sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Aku yang membawa kau masuk menjadi anggota Butibun. Sekarang kau malah terang-terangan membantah perintahku, kata Toku Hong kembali. Aku melihat mereka kesakitan setengah mati, jadi tidak sampai hati, suara Wan Fei yang lebih menyerupai bisikan. Mereka kesakitan?
Apa hubungannya denganmu? Toh bukan kau yang kesakitan? Aku mengerti. Mereka kesakitan tapi tidak boleh diobati. Hal ini karena kau menganggap mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan dalam membentuk barisan, sahut Wan Fei yang mulai berani. Bagus kalau kau mengerti. Toku Hong menghentikan langkah kakinya. Biarlah aku dianggap kurang ajar. Tapi coba kau bayangkan, seandainya mereka mengerahkan segenap kemampuan dan tanpa sadar melukaimu, mereka sudah pasti akan menerima kematian. Sedangkan kau hanya merasa bahwa mereka tidak mengerahkan segenap kemampuan saja, sudah mengharapkan kematian mereka. Orang-orang itu semuanya kantong nasi. Mati juga tidak perlu disayangkan. Salah besar. Seandainya tidak ada mereka, hari ini Butibun tidak mungkin sehebat ini. Lagi pula, kau begini kejam. Salah sedikit saja sudah main bunuh. Siapa yang berani mendekatimu? Seandainya suatu hari kau terancam bahaya, siapa pula yang akan menolongmu? Mungkin mereka malah membiarkan kau mati di tangan musuh. Toku Hong tertawa dingin. Ini adalah salah satu peraturan Butibun, siapa yang menerima perintah lalu tidak dituruti, maka peraturan hanya buatan manusia, mengapa tidak bisa diubah? Biar bagaimana aku tetap akan mengobati mereka. Paling banter, sehabis mengobati mereka, kau akan menebas aku dengan golokmu, sahut Wan Fei yang tegas. Kau, mata Toku Hong mendelik penuh kemarahan kepada Wan Fei yang. Aku menolong mereka sebetulnya bukan maksud tertentu. Semua ini demi kebaikanmu juga, sahut Wan Fei yang kembali. Apalagi yang kau ocehkan? Mereka sudah lama mengikutimu. Seandainya mereka menaruh dendam dalam hati, musuh terang mudah dihadapi, takutnya justru musuh yang membokong dari belakang. Kau kira mereka berani? Semut saja melawan kalau diinjak, apalagi manusia. Mungkin di hadapanmu mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Tapi kalau kau sampai menemui bahaya, dia akan melihat kau mati tanpa niat menolong. Aku juga tidak memerlukan pertolongan mereka. Biar bagaimanapun, tindakanku ini hanya menguntungkan dirimu dan sama sekali tidak ada ruginya. Aku hanya memerhatikan dirimu. Wan Fei yang menatap gadis itu kemudian menarik napas panjang. Mengapa kau harus memerhatikan aku? Tanya Toku Hong heran. Aku sendiri tidak mengerti. Kenyataannya Wan Fei yang memang tidak mengerti. Toku Hong diam termenung. Wan Fei yang menatapnya sampai lama. Ada lagi. Kalau begini terus, aku dan Tabib Cai Huatu akan mati lemas. Seandainya kami kurang tidur dan salah memberi obat, maka pasti ada nyawa manusia yang akan melayang. Sudah tentu nama baik Tabib Cai pun tidak dapat dipertahankan lagi. Tanpa dapat menahan diri lagi, Toku Hong tertawa terkekeh-kekeh. Anggap saja mulutmu pandai berbicara. Tapi kau harus berhati-hati. Suatu hari nanti, mungkin aku akan melukaimu. Pada waktu itu aku ingin lihat bagaimana caranya kau mengobati dirimu sendiri. Selesai berkata, dia langsung membalikkan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Wan Fei yang menatapnya sampai menghilang di kejauhan. Dia masih tertegun di tempat itu. Di sebelah sana, Kong Sun Hong seakan tidak mempercayai pandangannya. Ternyata bukan saja Toku Hong tidak membunuh Wan Fei yang, malah sebelum pergi tadi dia tertawa terkekeh-kekeh. Biar sebodoh apapun, dia langsung dapat menerka bahwa kesan Toku Hong terhadap Wan Fei yang sudah dalam sekali. Kong Sun Hong masih terpaku di tempat itu agak lama. Matanya menyorotkan sinar yang dingin dan menakutkan. Akhirnya dia melangkahkan kakinya. Tampaknya orang itu sudah mempunyai rencana tertentu. Wan Fei yang sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Sekembalinya ke toko obat, seorang anak buah Butibun sudah menunggunya di sana. Melihat dia masuk ke dalam, orang itu segera berteriak. Cepat periksa aku. Dia menaikkan lengan bajunya. Tangannya kekar sekali. Wan Fei yang memeriksa sekilas. Dia tidak menemukan luka ataupun penyakit apa-apa. Mungkin dia kurang teliti, pikirnya dalam hati. Oleh karena itu, dia memeriksa sekali lagi dengan saksama. Apa sebetulnya yang kau lakukan? Tanganku terpukul beberapa kali. Uratnya saja terasa hampir putus. Kau masih tidak mengatakan apa-apa sejak tadi, teriak orang itu kembali. Wan Fei yang segera memegang lengan orang itu. Tapi orang itu langsung menjerit seperti kesakitan. Tenagamu begitu keras, apakah kau sengaja ingin membuat aku menjadi cacat?
Apakah kau belum pernah mendengar siapa adanya Cao Pao? Padahal Wan Fei yang hanya menyentuhnya. Sama sekali tidak menggunakan tenaga keras. Dia sampai tertegun mendengar makian itu. Aku ingin nyawamu, teriak Cao Pao lantang. Tangan yang menurutnya sudah hampir cacat itu tiba-tiba memutar. Sebatang golok sudah tergenggam di tangannya. Dia menerjang maju dan berniat membacok anak muda itu. Tangan itu bergerak dengan gesit, sama sekali tidak seperti tangan yang sedang kesakitan. Wan Fei yang adalah orang yang cerdas. Dia segera mengerti apa maksud orang itu. Cepat-cepat dia memegang kepalanya dengan sepasang tangan dan lari terbirit-birit. Caranya menghindar benar-benar seperti orang yang kelabakan. Kadang-kadang dia sampai bergulingan di tanah. Napasnya tersengal-sengal. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil juga menghindarkan diri dari 36 kali serangan golok Cao Pao. Golok Cao Pao terus mengejar Wan Fei yang. Tampaknya laki-laki kasar itu tidak ingin melepaskan Wan Fei yang begitu saja. Goloknya menyapu ke kiri dan kanan. Sambil berlari Wan Fei yang berteriak-teriak. Sebentar dia berteriak minta tolong, sebentar lagi dia berteriak meminta ampun lalu meminta Cao Pao menghentikan serangannya. Dia terjatuh dan merangkak bangun beberapa kali. Keadaannya sungguh mengenaskan. Pakaiannya sudah kotor semua. Dia berlari ke arah taman belakang. Dari antara gunung buatan yang tertebar di seluruh taman, tiba-tiba terlihat bayangan berkelebat. Kong Sun Hong muncul di sana. Matanya menatap lekat-lekat pada Wan Fei yang. Wajahnya tersirat rasa penasaran. Dari gerak-gerik Wan Fei yang jatuh pontang-panting seperti itu, ia tidak tampak seperti orang yang mengerti ilmu silat. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menguji sendiri. Tubuhnya melesat ke udara. Sebilah golok terbang meluncur ke arah dada kanan Wan Fei yang. Pada saat itu, Wan Fei yang sedang melangkah mundur dengan serabutan. Masih jatuh bangun seperti tadi. Tampaknya golok terbang itu dalam waktu sekejap sudah akan mengenainya, tapi tiba-tiba dia menggeser tubuhnya seperti terhuyung-huyung, golok terbang itu pun melesat mengenai bahu kanannya. Tubuh yang terkena golok itu terjatuh di atas tanah. Cao Pao sampai menghentikan gerakannya dengan tertegun. Hatinya panik sekali. Siapa tahu Wan Fei yang merangkak bangun secara tiba-tiba. Sedangkan golok terbang tadi tertinggal di atas tanah. Kong Sun Hong sudah panas dingin. Dengan melukai Wan Fei yang, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada Toku Hong. Ketika melihat anak muda itu merangkak bangun, dia juga ikut tertegun. Sedangkan golok Cao Pao sudah bergerak lagi menyerang anak muda itu. Wan Fei yang membalikkan tubuhnya. Tampaknya dia begitu ketakutan sehingga kalang kabut. Ilmu Wan Fei yang satu ini tidak usah diragukan lagi. Dulu di Butongsan berkali-kali dia menjadi bulan-bulanan para suhengnya. Toh sampai sekian tahun mereka tidak tahu bahwa Wan Fei yang mengerti ilmu silat. Seperti juga saat ini, gerakannya lebih mirip orang mabuk daripada bermain silat. Beberapa kali dia seperti tersandung jatuh tapi sekejap kemudian dia bisa merangkak bangun dan berlari lagi. Cao Pao semakin penasaran. Sifatnya memang berangasan. Sudah beberapa kali dia yakin bisa mengenai Wan Fei yang, tapi begitu dekat selalu luput lagi. Dia mengejar terus. Setelah melalui 2 kali loncatan, akhirnya dia berhasil mencapai belakang punggung anak muda itu. Tampaknya kali ini Wan Fei yang tidak mungkin menghindar lagi. Dia menggenggam kesempatan itu baik-baik. Terdengar rongannya yang marah dan goloknya menebas ke depan. Tang! Sebilah golok lain menangkis golok Cao Pao. Golok yang menangkis itu bentuknya pipih dan melengkung. Melihat golok ini, hati Cao Pao langsung kecut seketika. Golok muncul, orangnya pasti ada. Ternyata memang Toku Hong. Belum lagi dia membuka mulut, Cao Pao sudah bertekuk lutut di hadapannya. Toa Xiaoqia. Wajah Toku Hong tampak kelam. Apa yang kau lakukan? Bentaknya keras. Wan Fei yang cepat-cepat menukas. Entah kerasukan setan apa orang ini, tiada hujan tiada angin, tiba-tiba ingin membunuhku. Dia mengejar aku dengan golok yang tajam itu dari toko obat sampai kemari. Toku Hong terpana. Matanya menatap Cao Pao tajam. Oh, tampaknya kau ini seorang mata-mata, katanya sinis. Cao Pao terkejut sekali. Dia membenturkan kepalanya beberapa kali di atas tanah. Ampun, Toa Xiaoqia.
Aku bukan mata-mata. Kejadian ini tidak ada urusannya denganku, sahutnya terbata-bata. Sepertinya dia masih ingin melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba Kong Sun Hong yang keluar dari bagian samping sudah membentaknya. Tutup mulut. Melihat kedatangan Kong Sun Hong, mata Cao Pao langsung bersinar terang. Kong Sun Tong Chu, kau. Aku suruh kau tutup mulut, bentak Kong Sun Hong dingin. Mata Toku Hong mengerling sekilas. Su Heng, sebetulnya apa yang telah terjadi? Bocah ini tadi minum arak terlalu banyak. Dia rada mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya, sahut Kong Sun Hong. Dia manamha, tukas Wan Fei Yang. Di sini tidak ada tempat bagimu untuk bicara, bentak Kong Sun Hong sebelum Wan Fei Yang sempat meneruskan kata-katanya. Wan Fei Yang tidak berani berkata apa-apa lagi. Toku Hong tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Dia menatap tajam kepada Kong Sun Hong. Su Heng, mengapa kau begitu memanjakan anak buah? Membiarkan mereka minum lalu bertindak yang bukan-bukan. Menurut peraturan perguruan kita. Sekembali ke kantor pusat aku akan menghukumnya dengan keras. Dia langsung mencengkeram leher baju Cao Pao. Toa Su Heng, jangan, teriak Cao Pao kalang kabut. Kau masih berani banyak bicara. Aku akan potong lidahmu terlebih dahulu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Ditariknya Cao Pao meninggalkan tempat itu. Toku Hong juga segera menghampiri Wan Fei Yang dan membimbingnya bangun. Melihat perhatian gadis itu, Wan Fei Yang sampai tertegun sesaat. Terima kasih atas pertolongan Toa Xiaoqia. Toku Hong tertawa dingin. Aku baru saja merasa menyesal. Dia melepaskan tangannya. Wan Fei Yang semakin terpana. Menyesal? Bukankah aku pernah mengatakan bahwa suatu hari apabila kau terluka, aku ingin lihat bagaimana caranya kau mengobati dirimu sendiri? Wan Fei Yang tertawa getir. Aku lihat, kau boleh juga. Sekali lagi Wan Fei Yang tertawa getir. Boleh juga apanya? Kau tidak lihat bagaimana aku dikejar sampai kelabakan? Pikiran Toku Hong langsung tergerak. Dia pernah mengatakan bahwa dia akan menerimamu sebagai murid. Sekembalinya nanti aku akan menanyakan kapan waktunya. Kalau kau sudah bisa ilmu silat, tentu tidak takut dihina lagi oleh siapapun, katanya sambil memandang Wan Fei Yang lekat-lekat. Wan Fei Yang hanya dapat menganggukkan kepalanya. Toku Hong mengantarnya sampai ke toko obat. Kebetulan Goatngo, si dayang yang misterius itu ada di sana. Toku Hong langsung menariknya ke samping. Entah apa yang dibicarakan mereka. Setelah Goatngo pergi, ternyata air mata Toku Hong sudah berderai dengan deras. Melihat keadaan itu, Wan Fei Yang heran sekali. Bagaimana sifat Toku Hong, dia sudah mulai paham. Dia bukan tipe gadis yang cengeng. Sedangkan selama ini, baru kali ini dia melihat Toku Hong menguraikan air mata dengan keadaan begitu sedih. Toku Hong memandangi kepergian Goatngo sambil berdiri termangu-mangu. Akhirnya dia mengusap air mata yang membasah di pipinya. Wan Fei Yang cepat-cepat menghampiri dan bertanya dengan maksud menyelidik. Toa Xiaoqia, apakah Goatngo membuat kau marah? Mana ada hal seperti itu, sahut Toku Hong tanpa sadar. Wan Fei Yang masih melanjutkan. Dia tamu yang paling aneh. Kedudukannya hanya seorang dayang, tapi sampai-sampai Tabib Cai juga rada takut dan segan terhadapnya. Obat apa saja yang dia minta selalu dipenuhi. Tabib Cai tidak berani banyak bertanya, juga tidak pernah mendaftar nama pasien yang menyuruhnya membeli obat. Toku Hong mendengus dingin. Apa yang kau ketahui? Kalau begitu Xiaoqia pasti lebih jelas dari aku. Urusan ini lebih baik kau jangan banyak tanya. Dengan kedudukanmu di Butibun, semakin sedikit yang kau ketahui semakin baik untuk dirimu sendiri. Nyawamu juga bisa dipertahankan lebih lama. Wan Fei Yang meleletkan lidahnya dan mengangguk berulang kali. Tiba-tiba dia merenung dan menarik napas panjang. Memang seharusnya aku tidak usah banyak bicara. Lebih baik giat bekerja. Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa menonjolkan diri dan menjadi orang terkenal. Dengan melihat keberhasilan anaknya, Toku Hong menatapnya dengan mata sayu. Kapan kedua orang tuamu meninggal? Kapan juga tidak ada bedanya. Pokoknya aku belum sempat berbakti kepada mereka sedikit pun, sahut Wan Fei Yang sedih. Oh, wajah Toku Hong berubah menjadi kelam.
Tentu saja Toa Xiuqia jauh lebih baik nasibnya daripada aku. Kali ini dugaanmu salah, sahut Toku Hong sambil tertawa getir. Wan Fei yang menatap Toku Hong dengan wajah keheranan. Toku Hong menarik napas panjang. Dalam Butibun, setiap orang hanya tahu bagaimana menghormati aku dan mencari muka. Mereka semua takut kepadaku. Tidak ada yang berani berkata jujur di hadapanku. Tidak ada pula yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi seperti engkau. Gadis itu berhenti sejenak. Aku tidak seberuntung yang kau bayangkan. Wan Fei yang menyorotkan sinar mata kurang percaya. Bukankah Buncu sangat baik terhadapmu? Kapan kedua orang tuamu meninggal? Sebetulnya dia juga belum pernah mengasuhku atau menjagaku sepenuhnya. Kalau begitu, ibumu. Dia dikurung oleh ayahku. Ingin menemuinya sekali dalam 1 tahun saja, sulitnya setengah mati. Kenapa bisa demikian? Kembali gadis itu menarik napas panjang. Lama dia tidak bersuara. Di mana dia sekarang? Desak Wan Fei yang. Liong Hongkek. Toku Hong merandek sejenak. Di situ merupakan tempat terlarang. Siapa saja yang menginjakkan kaki ke tempat itu, boleh dibunuh di tempat. Bukan main-main. Wan Fei yang pura-pura ketakutan mendengar keterangan tersebut. Pikirannya bergerak terus. Oh ya. Siapa nama ibumu? Namanya Sen Menqing. Toku Hong menghentikan kata-katanya. Dia memandang sekilas ke arah Wan Fei yang. Untuk apa kau menanyakannya? Wan Fei yang bagai tersadar dari mimpi. Tidak apa-apa. Aku hanya sekadar bertanya saja. Tujuan Wan Fei yang menyelundup ke dalam Butibun justru karena ingin mencari tahu tentang Sen Menqing. Dia sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi hasilnya sia-sia. Tidak disangka dia malah mengetahui jejak Sen Menqing dengan mudah dari mulut Toku Hong sendiri. Ternyata Sen Menqing adalah istri Toku Buti. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Dayang yang bernama Goat Ngo tadi adalah gadis yang selalu melayani ibuku. Justru dari dialah, kadang-kadang aku bisa mendapat sedikit keterangan tentang keadaan ibuku. Mengapa ayahmu harus melakukan semua ini? Tanya Wan Fei yang tanpa dapat menahan diri lagi. Toku Hong menggelengkan kepalanya. Dia tidak bersedia menjelaskannya. Pokoknya dia melarang aku menanyakan urusan tentang ibu. Sedangkan ibu juga selalu tutup mulut setiap aku mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah dia menyalahkan atau membenci ayahmu? Tidak. Padahal ibu bukan jenis perempuan yang kolot dan mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh suaminya. Hal inilah yang membuat aku tidak mengerti. Mungkinkah ibumu pernah melakukan sesuatu hal yang bersalah terhadap ayahmu? Omong kosong, baru memaki 2 kata, Toku Hong langsung terdiam. Pada dasarnya, dia sendiri pernah mempunyai pikiran yang sama. Wan Fei yang merasa ucapannya memang rada keterlaluan. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan apa-apa lagi. Diam-diam dia memerhatikan Toku Hong. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Toku Hong dapat menenangkan dirinya kembali. Dia melirik ke arah Wan Fei yang. Sekarang aku akan menemui ayahku. Kau jangan kemana-mana. Tunggu kabar dariku. Tanpa menunggu jawaban dari Wan Fei yang, dia langsung membalikkan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, Kong Sun Hong muncul di ruangan tamu kediaman Qian Bin Hut. Qian Bin Hut sedang duduk di kursi goyang sambil minum arak. Dia baru minum beberapa teguk, sama sekali belum mabuk. Melihat kedatangan Kong Sun Hong, wajahnya langsung berseri-seri. Dia tertawa lebar. Kebetulan aku sedang tidak punya teman. Minum arak seorang diri sungguh tidak enak. Mari, mari. Kong Sun Hong menggelengkan kepalanya. Aku sedang ada keperluan yang ingin minta tolong pada Hut Heng. Ada urusan apa bisa kita bicarakan kalau sudah selesai meminum arak? Sahut Qian Bin Hut sambil menuang secawan arak dan menyodorkannya ke depan Kong Sun Hong. Kong Sun Hong menolaknya dengan halus. Urusan ini penting sekali. Harap Hut Heng meletakkan dulu cawan arakmu. Oh. Qian Bin Hut menjadi penasaran. Rasa ingin tahunya timbul seketika. Sebetulnya urusan apa yang membuat kau begitu panik? Setahu kami, Hut Heng merupakan orang yang paling luas pengetahuannya. Apalagi menyangkut ilmu silat setiap partai dan aliran yang ada di dunia Kangou. Tidak usah memuji 1000 bahasa.
Kita toh orang sendiri. Ada urusan apa? Katakan saja langsung. Aku hanya ingin tahu, dalam ilmu menangkis dan menghindarkan diri dari serangan musuh, apakah ada semacam ilmu yang gerakannya jatuh bangun, lari pontang-panting seperti orang yang kebingungan dan kalang kabut? Kau hanya menguraikan secara lisan, mana aku bisa mengerti? Cian Binhut merenung sejenak. Kalau kau masih ingat dengan baik, coba perlihatkan padaku. Secara kasar saja, tidak apa-apa. Baik, sahut Kong Sun Hong. Dia mulai mengingat-ingat dan meniru gerakan Wan Fei yang ketika diserang oleh Cao Pao tadi. Juga gerakan anak muda itu ketika menghindarkan diri dari golok terbangnya. Semakin memandang wajah Cian Binhut semakin kelam. Dia menunggu sampai gerakan Kong Sun Hong berhenti. Kalau tidak salah, itu adalah jurus Ping Wei Mahapo. Taisu, gerakan jurus apa yang kau katakan itu? Ping Wei Mahapo, gerak langkah penyakit ayan, suara Cian Binhut serius sekali. Sebetulnya gerakan itu diambil dari Tian Li Xian Hao, bidadari menaburkan bunga, tapi karena gerakan ilmu yang satu ini khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan karena gerakannya yang mirip tarian, maka diubah sedikit dan diberi nama Ping Wei Mahapo. Ilmu ini dipelajari kaum laki-laki. Ilmu ini merupakan salah satu dari 72 ilmu pusaka Xiao Lim. Sudah lama menghilang dari dunia Kang Ou, tapi 30 tahun kemudian, ilmu yang serupa muncul di Butong Pei. Tapi ilmu ini tidak pernah diwariskan kepada siapapun. Kong Sun Hong terpana. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Rupanya dialah orangnya yang mengalahkan Kuan Tiong Liu di kaki Gunung Butongsan dan menolong kami berdua, gumamnya perlahan. Siapa yang kau maksudkan? Tanya Cian Binhut heran. Xiao Yang, tinju Kong Sun Hong terkepal erat-erat. Cian Binhut semakin terpana. Maksudmu Xiao Yang mengerti ilmu Ping Wei Mahapo? Kong Sun Hong menganggukkan kepalanya seperti orang linglung. Itulah sebabnya aku selalu merasa pernah mendengar suaranya. Bocah ini, dengan kemarahan meluap-luap dia menerjang keluar. Hai. Kemana kau? Tanya Cian Binhut sambil mengejar ke depan. Aku akan menemui Suhu, suaranya masih berkumandang. Orangnya sudah lenyap di balik tembok yang tinggi. Ruangan utama merupakan tempat di mana Toku Buti biasa menerima tamu-tamunya, juga merupakan tempat di mana bawahannya melaporkan hasil perolehan mereka dalam masing-masing usaha. Dulu Kong Sun Hong juga diterima murid di ruangan ini. Kecuali Kong Sun Hong, sampai detik ini dia tidak pernah menerima murid lain secara resmi. Oleh karena itu, Toku Hong sendiri merasa di luar dugaan. Dia cepat-cepat pergi mencari Wan Fei Yang. Jangan sampai Toku Buti menyesal dan membatalkan niatnya. Itulah sebabnya Toku Buti baru duduk sebentar, Toku Hong sudah mengajak Wan Fei Yang menghadapnya. Sejak masih menjadi anggota Buti Bun, baru kali ini Wan Fei Yang bertemu muka dengan Toku Buti. Maka dari hatinya agak tegang. Sebetulnya dia sama sekali tidak berminat mengangkat Toku Buti sebagai guru. Tujuannya masuk ke dalam Butibun hanya untuk mencari sen mancing. Sekarang urusan sudah telanjur sampai tahap sedemikian rupa. Dia menjadi khawatir risiko yang akan dihadapinya nanti. Toku Buti memandanginya dengan wajah tersenyum. Wan Fei yang meremas-remas jari tangannya gugup. Dialah yang bernama Xiao Yang. Toku Hong menjawil lengan baju Wan Fei Yang. Cepat panggil Buncu, katanya dengan suara lirih. Harap Buncu banyak rezeki. Wan Fei yang mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Toku Hong sebelumnya. Bagus, mata Toku Buti memandangnya dengan tatapan menyelidik. Aku dengar kau pernah menolong nyawa Hong Ji. Hal itu juga berkat keberuntungan Buncu. Bagus sekali. Toku Buti tertawa lebar. Apa tujuanmu mempelajari ilmu dari Butibun? Tanyanya kemudian. Xiao Jin, aku yang rendah, sejak kecil selalu dihina orang. Maka dari itu aku berharap dapat mempelajari ilmu silat barang beberapa jurus agar dapat mendongakkan kepala di hadapan orang lain. Punya semangat, mata Toku Buti mengerling. Hong Ji mengharap aku menerimamu sebagai murid. Ucapannya belum selesai, terdengar sebuah suara menyahut lantang dari luar. Suhu, orang ini jangan sekali-kali diterima sebagai murid. Kong Sun Hong menerjang masuk dengan wajah merah padam. Melihat kedatangan orang itu, hawa marah Toku Hong langsung meluap. Su Heng, lagi-lagi kau mengacau. Kong Sun Hong maju selangkah. Orang ini pasti mata-mata.
Ilmunya sangat tinggi, kata Kong Sun Hong. Wan Fei yang tertegun seketika. Omong kosong, bentak Toku Hong. Sumoy, tahukah kau bahwa dia adalah manusia bertopeng yang mengalahkan Kuan Tiong Liu di kaki Gunung Butong tempo hari, kata Kong Sun Hong sambil menuding ke arah Wan Fei Yang. Wan Fei Yang menjadi termangu-mangu. Toku Hong merasa heran Kong Sun Hong bisa mengungkit kejadian itu. Kau memang paling pintar mengoceh yang bukan-bukan. Dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Malah tadi hampir saja terbunuh oleh orangmu, bentaknya marah. Dia tadi. Kong Sun Hong menjadi gagap gugup. Kau kira aku tidak tahu bahwa orang yang membawa golok itu adalah orang suruhanmu? Karena kau adalah Toa Su Heng dan Xiao yang sama sekali tidak terluka, maka aku tidak berniat memperpanjang urusan ini. Sekarang kau malah. Sumoy, apa yang aku katakan benar adanya, wajah Kong Sun Hong merah padam. Dia memang manusia bertopeng itu. Apakah kau tidak merasakan kemiripan suara mereka? Toku Hong tertegun. Agaknya sampai saat ini dia baru teringat urusan tersebut. Tadi aku memang menyuruh Cao Pao mencari gara-gara dengannya. Maksudku ialah ingin memaksanya mengeluarkan kepandaian yang dia miliki, kata Kong Sun Hong kembali. Tapi dia sama sekali tidak melawan. Malah lari pontang-panting ketakutan. Dia memang sengaja berpura-pura di depan kita. Sebetulnya gerak-geriknya yang jatuh bangun itu merupakan semacam ilmu yang disebut Pingwei Mapo. Oleh karena itu, meskipun Cao Pao berusaha mengejar dan menggerakkan goloknya dengan gencar, dia tetap dapat menghindar. Toku Hong menatap Wan Fei yang lekat-lekat. Wajahnya berubah menjadi kelam. Kong Sun Hong menoleh kepada Toku Buti. Suhu, Pingwei Mapo adalah ilmu Butong Pei yang tidak boleh diwariskan kepada siapapun juga. Cian Bin Hut sudah mengatakannya dengan jelas, katanya. Toku Buti tertawa datar. Kau kira Suhu tidak ada ilmu gerakan langkah seperti itu? Justru karena ilmu itu masih menjadi pertanyaan apakah milik Sa Xiao Lim Pei atau milik Butong Pei, maka tidak boleh dipelajari oleh siapapun, sahutnya tenang. Kong Sun Hong menggelengkan kepalanya sambil menuding ke arah Wan Fei Yang. Orang ini pasti mata-mata yang diutus oleh Butong Pei. Apa yang kau ketahui? Suara Toku Buti semakin datar. Kong Sun Hong tertegun. Apakah Suhu tetap? Sejak semula aku sudah tahu, tiba-tiba Toku Buti merentangkan tangannya. Sepasang telapak tangannya menghantam pintu ruangan tersebut. Terdengar suara, belam, pintu itu tertutup seketika. Wang Fei yang memalingkan wajahnya. Dia terkejut sekali melihat kenyataan itu. Wajah Toku Hong juga berubah hebat. Tia, serunya panik. Kau minggir ke sana, kata Toku Buti sambil mengeluarkan sepucuk surat dari balik pakaiannya. Kong Sunji, kau bacakan surat dengan suara keras. Surat itu dientakannya. Lembaran kertas itu menjadi kaku seketika seperti lempengan besi. Kong Sun Hong segera maju menerima surat tersebut. Dia membacanya keras-keras. Chiang Bunjin generasi baru dari Angkatan Ciok menyampaikan salam kepada Buncu dari Butibun, Toku Buti. Butong Pei sedang tertimpa kemalangan. Generasi pendahulu Chi Siong Tojin dibokong oleh seorang murid sehingga tewas. Kami masih dalam suasana berkabung. Apabila menggerakkan senjata dalam keadaan demikian, tentu akan menjadi gunjingan kawan-kawan di dunia Kangou. Dengan demikian, kami mohon pengertian Toku Buncu untuk memundurkan tanggal pertarungan selama setengah tahun. Toku Buncu adalah orang yang penuh pengertian. Kami yakin permintaan ini tidak akan ditolak. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Benar-benar alasan yang tepat. Dengan demikian orang tidak bisa mengatakan bahwa murid Butong Pei adalah orang-orang yang takut mati. Dia memberi isyarat kepada Kong Sun Hong agar meneruskan kata-kata dalam surat itu. Mengenai murid murtad Wan Fei Yang membunuh Suhu, sekarang sudah mengganti nama menjadi Xiao Yang. Orang ini masuk menjadi anggota Butibun dan bekerja di toko obat. Entah dia mengandung maksud tertentu atau memang sebetulnya orang dari pihak kalian yang diperintahkan untuk membunuh Suhu. Kami mengharap Toku Buncu tidak keberatan menyerahkan orang ini agar dapat kami hukum sesuai peraturan. Mendengar sampai di sini, hati Wan Fei yang langsung tergetar. Dia merasa heran sekali. Mengapa foto aku bisa tahu, gumamnya seorang diri. Kembali Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Kau yang bernama Wan Fei Yang, tanyanya tenang. Sinar mata Wan Fei yang terangkat ke atas. Dia mengertakkan giginya erat-erat.
Betul, sahutnya nekat. Orang-orang Butongpei menuduh kau yang membunuh Chi Xiong Tojin. Bagaimana pendapatmu sendiri? Tanya Toku Buti kembali. Aku tidak membunuhnya. Sebetulnya siapa suhumu, Chi Xiong Tojin atau Yan Chongtian? Sinar mata Toku Buti semakin tajam. Hati Wan Fei yang kembali tergetar. Dia benar-benar kagum akan ketajaman mata Toku Buti dan kecepatan anak buahnya dalam mencari berita. Namun dia juga tidak habis pikir bagaimana tebakannya begitu tepat. Dia tidak menyahut. Toku Buti juga tidak mendesaknya. Dia masih tertawa lebar. Aku malah tidak habis pikir apa tujuanmu menyelinap ke dalam Butibun. Suhu, aku rasa dia ingin menyelidik rahasia ilmu yang kau pelajari sehingga kelak ada pegangan dalam menghadapimu, tukas Kong Sun Hong. Mungkin saja, sahut Toku Buti datar. Kalau begitu, kita terlebih-lebih tidak boleh melepaskannya. Lebih baik langsung dibunuh saja. Sepasang jitu atlun Kong Sun Hong langsung berputaran. Dia tidak menunggu izin dari Toku Buti. Tubuhnya segera melesat ke depan menyerang Wan Fei Yang. Tentu saja Wan Fei Yang melihat dengan jelas bahwa Kong Sun Hong sedang menerjang ke arahnya. Dia tertawa getir. Jarak Kong Sun Hong semakin dekat. Sepasang jitu atlun di tangannya mengancam dada Wan Fei Yang. Anak muda itu melirik Toku Hong sekilas. Tapi gadis itu memalingkan wajahnya. Wan Fei Yang menarik napas panjang. Tubuhnya berkelebat beberapa kali. Gerakannya seperti hantu gentayangan. Tahu-tahu serangan Kong Sun Hong sudah mengenai tempat yang kosong. Kong Sun Hong tertawa terbahak-bahak. Akhirnya ekor musangmu terlihat juga. Sepasang jit goatlun menari-nari ke atas dan ke bawah. Tentu saja bukan benar-benar menari namun gerakan senjatanya yang hampir mirip dengan tarian. Berturut-turut dia menyerang Wan Fei Yang. Toku Buti sama sekali tidak mencegah. Dia hanya duduk tenang menyaksikan jalannya pertarungan. Wan Fei Yang menjalankan langkah barisan Jitsing. Dia menerobos ke dalam cahaya Jit Goatlun milik Kong Sun Hong. Dengan gencar dan berturut-turut dia berhasil menghindarkan diri dari serangan Kong Sun Hong sebanyak 49 kali. Tiba-tiba tubuhnya mencelat ke udara. Ibarat seekor naga sakti meluncur ke arah Kong Sun Hong dan menghantam tepat pada bahu anak muda tersebut. Plak, tubuh Kong Sun Hong tergetar dan mencelat mundur sejauh setengah depa. Wajahnya merah padam. Meskipun dia tidak terluka parah, tapi hantaman telapak tangan Wan Fei yang terasa nyeri juga. Dia menahan kakinya agar jangan terhuyung-huyung. Kemudian dia bersiap menyerang kembali. Belum sempat dia menerjang, Toku Hong yang sejak tadi berdiri di sudut sudah mendahuluinya. Sepasang goloknya sudah dikeluarkan. Tangannya menuding Wan Fei Yang. Xiao Yang. Wan Fei Yang. Aku tidak menyangka kalau kau adalah seorang manusia yang rendah. Kau sengaja memperalat aku agar dapat menyelinap ke dalam Butibun. Matanya sudah mengembang air. Melihat tampang gadis itu, Wan Fei Yang terharu sekali. Dia menatapnya dengan pandangan bersalah. Kemudian dia menarik napas panjang. Sebetulnya aku mempunyai kesulitan yang tidak dapat kujelaskan. Tidak perlu banyak bicara. Lihat golok, teriak gadis itu. Belum lagi goloknya bergerak, air matanya sudah jatuh bercucuran. Dalam seumur hidupnya, baru kali ini dia berniat menolong orang setulus hati. Siapa tahu Wan Fei Yang malah memperalatnya. Bagaimana dia tidak menjadi sedih dan sakit hati? Hati Wan Fei Yang sendiri semakin tertekan. Akhirnya sepasang golok Toku Hong mulai menyerang. Wan Fei Yang hanya menghindar terus. Dia sama sekali tidak membalas. Tindakannya malah seperti orang yang terpaksa dan apa boleh buat. Meskipun gerakan golok Toku Hong cukup cepat, tapi dalam 108 kali serangan, tidak sekalipun dia sanggup menyentuh tubuh Wan Fei Yang. Tentu saja dia sama sekali tidak mengira bahwa Wan Fei Yang terus-terusan mengalah kepadanya. Gadis itu masih menyerang dengan gencar. Toku Buti melihat semua itu dengan jelas. Berhenti, bentaknya lantang. Toku Hong menarik kembali goloknya. Tia. Toku Buti mengibaskan tangannya. Tidakkah kau sadari bahwa sejak tadi dia hanya mengalah terus? Kau memang bukan tandingannya. Toku Buti memalingkan wajahnya menghadap Wan Fei Yang. Kungfu bagus, ujinya. Wan Fei Yang sedang memandang ke arah Toku Hong. Dia tidak menyahut. Aku akan memberimu waktu sepeminuman teh untuk beristirahat.
Jangan sampai kau mengatakan bahwa kami menghadapimu dengan cara bergilir supaya tenaga dalammu terkuras habis, kata Toku Buti kembali. Toku Buti memang tidak malu menjadi buncu sebuah perguruan yang terkemuka. Wan Fei yang tertawa datar. Aku tidak perlu beristirahat, kau boleh turun tangan sekarang juga. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Berdasarkan kedudukanku sebagai seorang buncu, seandainya aku dapat mengalahkanmu, orang-orang dunia Kangou pasti akan mengatakan aku yang tua menghina yang muda. Suhu, bagaimanapun kau harus memberi pelajaran pahit kepadanya, teriak Kong Sun Hong yang takut Toku Buti terlalu gengsi untuk menghadapi Wan Fei Yang. Toku Buti tertawa dingin. Aku mempunyai perhitungan sendiri. Dia menoleh kembali kepada Wan Fei Yang. Baiklah. Aku akan menguji sampai 10 jurus saja. Seandainya sanggup menerima 10 jurus seranganku, kau boleh pergi dari tempat ini sesuka hatimu. Urusan hari ini tidak akan kami perpanjang lagi, katanya tegas. Wan Fei yang tertegun sesaat. Aku terima syarat yang kau ajukan, sahutnya kemudian. Aku tidak pernah mengingkar janji, teriak Toku Buti. Kong Sunji, kau yang menghitung. Kong Sun Hong segera mengiyakan. 1, teriaknya lantang. Tubuh Toku Buti mencelat dari atas kursi dan melayang di udara. Gerakannya demikian cepat laksana seekor burung Raja Wali yang mengincar mangsanya. Tiba-tiba telapak tangannya terulur dan meluncur ke arah Wan Fei Yang. Wan Fei Yang segera mengembangkan sepasang telapak tangannya, kakinya bergerak maju dan kedua pasang telapak pun saling berbenturan. Blam, tubuh Toku Buti berjungkir balik kemudian melayang turun dengan mantap. Wan Fei yang tergetar mundur setengah langkah. Di atas tanah tempatnya berdiri tadi terlihat 2 bekas telapak kaki yang melesak ke dalam. Ternyata kau memang bakat yang langka, mata Toku Buti bersinar tajam. Hati-hati, teriaknya sambil kembali menyerang. Telapak tangannya sudah mengancam kembali. Wan Fei yang menggeser tubuhnya secepat kilat. Pergelangan tangannya memutar. Tangannya sudah menggenggam sebatang toya, sedangkan tubuh Toku Buti meluncur balik dan mengambil tongkat kepala naga yang letak di samping kursinya tadi. Menggunakan kesempatan itu, tubuh dan toya Wan Fei yang meluncur dalam waktu yang bersamaan. Sekaligus dia mengerahkan 13 serangan, semuanya mengancam tenggorokan Toku Buti. Tidak syak lagi, ilmu yang digunakan adalah Shou Hou Chang yang dipelajari juga oleh Fu Gyoksu. Bagus. Shou Hou Chang, seru Toku Buti tertawa terbahak-bahak. 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 tahun dia pernah mengalahkan Chi Xiong Tojin yang merupakan guru Wan Fei Yang. Tentu saja dia tidak memandang sebelah mata pun kepada bocah yang masih bau ingus itu. Tongkat kepala naganya bergerak gencar. Wan Fei yang tentu saja tidak ingin mati konyol di tempat itu. Dia mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan toya di tangan, dia memainkan butong Liokiat. Hal inilah yang tidak terduga oleh Toku Buti. Bocah ini rupanya seorang yang mempunyai bakat besar dalam mempelajari ilmu silat. Pada suatu hari kelak, apabila dia masih mempunyai kesempatan hidup, belum mencapai usia sebaya dengan Chi Xiong Tojin, ilmunya pasti sudah jauh lebih tinggi daripada almarhum Chiang Bunjin Butong Pei tersebut. Meskipun dengan kalang kabut dan rada kewalahan, Wan Fei Yang masih bisa menghindar beberapa serangan Toku Buti. Sedangkan hitungan Kong Sun Hong sudah mencapai angka 9. Kali ini senjata Wan Fei yang terdesak oleh Toku Buti sampai senjatanya terlepas dari tangan. Namun dia tidak mengalami luka apa-apa. Toku Hong yang sudah berdiri dan menyaksikan jalannya pertarungan sampai melongo, apalagi Kong Sun Hong dan para anggota Butibun lainnya. Meskipun senjatanya sudah terlepas dari tangan, penampilan Wan Fei yang masih demikian tenang. Dia merangkapkan sepasang telapak tangannya untuk melindungi bagian dada. Tinggal 1 jurus lagi, katanya datar. Wajah Toku Buti beku seperti balok es. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.